Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video pembelajaran bahasa Inggris. Ya, materi kita kali ini judulnya adalah models can and will ya. Apa sih models itu? Models itu bukan modal ya, bukan modal duit, bukan ya. Jadi models itu adalah sebuah kelompok kata dalam bahasa Inggris ya. Ya, ada beberapa kata dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kita nggak akan pelajarin itu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar models, tapi untuk kata can and will ya. Kata can dan kata will. Ya. Apa sih artinya kata can dan will ini? Ya. Nah, can itu artinya bisa, lalu will itu artinya akan atau mau. Ya. Jadi kalau kita mau buat kalimat dalam bahasa Inggris, misalkan saya bisa membaca, gitu kan, maka I can dance gitu ya. Atau saya bisa menari, maka bisa aja kamu bilang I can dance gitu ya. Nah sementara will itu artinya akan atau mau ya. Will itu artinya akan atau mau ya. Misalkan saya mau membantumu gitu kan, maka I will help you gitu ya. Meskipun will itu artinya ada dua macam, bisa akan atau mau, tapi pada video kali ini kita akan fokus kepada will yang artinya itu mau ya. Lalu itu can dan will itu untuk bahasa informal ya, untuk bahasa sehari-hari jika sama teman, atau konteksnya itu bisa atau maunya itu terjadinya pada saat ini gitu ya. Sementara jika kamu mau bilang bisa atau maunya itu besok, kemarin, atau misalkan beberapa hari yang lalu gitu kan, yang sudah lewat, sudah terjadi gitu kan, atau bisa atau maunya itu kepada seseorang yang lebih tua, lebih sopan gitu, kamu bisa pakai kata could ya, atau would ya. Could itu sama artinya bisa, would itu artinya mau. Jadi kata could dan would ini kita pakai jika bisanya itu atau maunya itu kemarin, 2 hari yang lalu, atau intinya sudah lewat kejadiannya gitu ya. Atau kita ingin bilang bisa atau mau ke seseorang yang lebih tua, lebih hormat, kita akan mengucapkan bisa atau maunya itu lebih sopan gitu ya. Maka kita pakai could dan would. Misal contoh, saya bisa datang ke rumahmu kemarin gitu kan. Kamu bisa aja bilang I could come to your house yesterday ya. Bisa itu can gitu kan, cuman karena ada kata kemarin ya itu kan, maka kita pakai could ya gitu. Jadi kalau ditanya apa bedanya can, will, could, dan would, can sama will itu untuk bahasa sehari-hari dan untuk kerja yang terjadi saat ini. Sementara could dan would itu bisa atau maunya itu sudah terjadi ya, sudah berlalu, atau kita ingin bilang bisa atau maunya itu lebih sopan kepada seseorang yang lebih tua dari kita, lebih formal gitu ya cara membedakannya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu yang can ya. Nah, for example, take a look this sentence ya. Naba can recite Al-Quran fluently ya. Naba bisa membaca Al-Quran dengan lancar gitu ya. Itu ya. Yang bisa ya berarti can di situ kan. Atau Naba cannot or can't recite Al-Quran fluently. Yang artinya Naba tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar gitu ya. Jadi kalau tidak bisa itu can, kalau tidak bisa hanya ditambahkan not saja setelah kata can-nya gitu ya. Jadi cannot, atau bisa aja disingkat jadi can ya. CAN tambahkan petik atas lalu huruf T gitu ya.
Itu ya. Gimana kalau bertanya, can Naba recite Al-Quran fluently? Bisakah Naba membaca Al-Quran dengan lancar gitu ya? Jadi can-nya tinggal diubah aja, ditaruhnya di depan, paling depan gitu ya. Kalau konteks kalimatnya adalah pertanyaan. Jadi kalau bisa itu can, tidak bisa itu cannot. Kalau ingin bertanya itu can-nya ditaruh di depan, di awal kalimat. Ya, begitu. Nah, karena kita belajar kalimat ya, kalimat dengan kata can or will ya, kalimat menggunakan kata can atau will, maka otomatis kalau kita belajar kalimat kita akan ketemu dengan formulanya gitu ya. Seperti tadi contoh di kalimat naba ya, ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Kalau dirumuskan ya formulanya untuk yang positif subjek ya, pelakunya siapa, lalu ditambah kata can, ditambah kata kerja pertama verb one plus objek gitu ya. Misalkan contohnya Maulana can run fast gitu ya, subjeknya Maulana, terus ditambah can, kata kerja pertamanya itu run, berlari ya, objeknya itu fast ya. Maulana bisa berlari dengan cepat gitu ya, maka Maulana can run fast ya. Sementara negatifnya gimana ya, formulanya subjek can plus not plus verb one plus objek ya. Khususnya subjek ditambah kata can ya, karena negatif ditambahkan kata not, ditambah verb one, ditambah objek ya. Maulana cannot run fast ya, Maulana tidak bisa berlari dengan cepat ya. Karena tidak bisa maka jadinya cannot ya. What about interrogatif? Interrogatifnya gimana kalau kalimat nanya? Ya seperti tadi saya bilang ya, can-nya ditaruh di depan gitu kan. Jadinya can plus subject plus verb one plus object gitu ya. Contohnya, can Maulana run fast? Bisakah Maulana berlari dengan cepat? Gitu ya. Dibalik ya. Jadi can-nya di depan baru subjeknya. Begitu ya, itu untuk yang kata can ya. Kalau kata kult gimana? Iya sama aja, tinggal can-nya diganti kata kult aja gitu ya. Sama aja gitu ya, nggak ada bedanya. Kalau misalkan kita mau pakai kata kult. Nah selanjutnya adalah kata will ya. Will itu artinya kan mau ya. Pada di video kali ini will itu artinya mau gitu kan. Misalkan he will help you gitu kan. Dia laki-laki mau menolong kamu gitu ya. Lalu yang kedua kalimatnya he will not help you. Dia laki-laki tidak mau menolong kamu. Sama ya, tinggal tambahkan kata not setelah kata will gitu ya. Dia laki-laki tidak mau menolong kamu, berarti he will not help you. Nah, kalau bertanya lagi-lagi sama, kata will-nya ditaruh di depan gitu ya. Jadinya will he help you? Maukah dia laki-laki menolong kamu gitu ya. Jadi kalau will itu mau itu will, tidak mau berarti will not. Kalau bertanya berarti will-nya ditaruh di awal kalimat gitu. Nah, formulanya hampir sama seperti formula yang tadi yang can ya. Subjek tambah will tambah verb one tambah objek gitu kan. Itu yang positifnya. Misalkan she will come to your house ya, dia mau datang ke rumahmu, dia perempuan mau datang ke rumahmu gitu ya. Kalimat negatifnya gimana? Subject will plus not plus verb one plus object ya, bedanya adalah ditambahkan kata not ya. Misalkan she will not come to your house, dia perempuan tidak mau datang ke rumahmu ya. Itu ya, artinya ya tadi ya, kalau tidak mau berarti will ditambah dengan not. Ya kalau bertanya gimana? Sama ya, tinggal dibalik aja kata will-nya di depan ya. Ya kan? Jadinya will plus subject plus verb one plus object gitu kan. Will she come to your house gitu kan. Akankah maukah dia perempuan datang ke rumahmu gitu kan. Will lalu subjeknya she, verb one-nya itu come
to your house-nya itu objeknya. Nah, ini dicatat ya, di screenshot, dicatat di buku tulis ya. Formulanya biar nggak lupa. Ini dicatat. Catat ya. Catat di screenshot deh, di screenshot nanti tinggal dicatat di buku tulis. Ya. Nah, sama yang ini juga dicatat ya, di screenshot, dicatat di buku tulis biar nggak lupa. Nih, formulanya untuk yang can. Ya. Oke. Lalu nih juga ya, paling artinya nih yang paling utama harus dicatat ya. Jadi saya ulangi, kalau bahasanya untuk sehari-hari atau terjadinya saat ini pakainya can atau will ya. Tapi kalau bahasanya formal lebih sopan atau bisa atau maunya itu terjadinya di masa lalu ya, sudah lewat, maka bisa menggunakan could dan would ya. Ya, di screenshot juga nih, dicatat di buku tulis. Ya. Okay, I think that's enough for my explanation. Thank you so much. If you have any question, please don't be hesitate to ask ya. Kalau belum paham, belum mengerti, silakan bertanya ya. Okay, thank you. See you on next video.